Kenapa sih Mas kok bisa tertarik untuk masuk ke dunia YouTube ini? Pas saya di Korea sini, kan selain kita bekerja, kita juga untuk refreshing ataupun jadi turis ya kan. Jadi di Korea itu kan sebuah impian jutaan orang yang pengen kerja ke Korea, benar nggak sih? Betul sekali. Nah, maka dari itu saya tercetus untuk wah, ini saya cocok ini kayaknya untuk bikin video nanti semisal saya sudah pulang ke Indonesia, ada kenang-kenangannya, ada sebuah dokumentasi. Nah, itulah awal mulanya. Nah, tips dan trik apa sih Mas untuk teman-teman semuanya yang pengen menjadi seorang konten kreator? Kan tadi seperti yang Mas Rudi bilang ya, mumpung kita di sini, mumpung kita di Korea. Oke, siap. Jadi untuk tipsnya mungkin konsisten sih, konsisten dan lakukan apa yang teman-teman sukai. Kalau semisal kita melakukan yang tidak kita suka, nanti kedepannya untuk konsisten itu sulit. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast BEM Kausa bersama saya Ulfa. Dan kali ini saya ada bintang tamu yang pasti semuanya banyak yang udah kenal ya, seorang YouTuber terkenal. Oke, tanpa membuang waktu, tanpa lama-lama, perkenalkan diri boleh Mas? Siap, boleh. Silahkan. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Rudisi. Saya adalah PMI Korea yang bekerja di Korea Selatan tentunya. Oke, Mas Rudi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bermain dan berkunjung ya. Saya yang terima kasih saya. Enggak, kan jarang-jarang ya Mas ya. Basecamp UT Korea ini dikunjungi oleh seorang YouTuber terkenal seperti Mas Rudi. Oke. Nah, mumpung Mas Rudi ada di sini nih teman-teman, kita bisa mengulik sedikit demi sedikit ilmu yang bisa disampaikan Mas Rudi kepada kita semua. Oke. Oke, boleh, siap. Mas Rudi, ini sudah berapa lama ya kira-kira dari tinggal di Korea ini? Untuk tinggalnya ya? Untuk tinggalnya 10 tahun. Ini bukan PMI lagi ya Mas, ya bentar lagi jadi permanen residen ini. Amin. Oke. Ngalir saja lah. Oke. Mas Rudi kan ini punya channel YouTube yang subscribernya sudah beribu-ribu ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, kenapa sih Mas kok bisa tertarik untuk masuk ke dunia YouTube ini? Soalnya kan basically-nya sebagai ini ya, PMI ya, bener, gitu. Bener. Dan kenapa bisa ada tercetus ide untuk nyemplung di dunia YouTuber seperti ini? Oke, jadi untuk idenya sendiri itu sebenarnya tidak ada ide ataupun konsep sih. Itu mengalir saja karena ini ceritanya ada temen dan senior saya, khususnya senior saya yang ada di pabrik. Dulunya itu dia main YouTube juga, udah bikin video-video seperti itu, dan saya waktu itu belum mengerti yang namanya bikin video itu bagaimana, terus editing itu wah saya sangat nol banget. Maka dari itu ada teman senior itu tadi yang mengajari saya, dan saya juga meminta bagaimana sih untuk cara mengedit, untuk ambil video. Saya juga memikirnya wah ini cocok juga semisal saya bikin video di Korea mompong ya kan. Pas saya di Korea sini kan selain kita bekerja, kita juga untuk refreshing ataupun jadi turis ya kan. Jadi di Korea itu kan sebuah impian jutaan orang yang pengen kerja ke Korea, benar nggak sih? Betul sekali. Apa ya, kesempatan satu dari sekian ribu kesempatan yang bisa didapetin ya Mas ya. Nah, maka dari itu saya tercetus untuk wah, ini saya cocok ini kayaknya untuk bikin video nanti semisal saya sudah pulang ke Indonesia, ada kenang-kenangannya, ada sebuah dokumentasi. Nah, itulah awal mulanya. Dan itu pun saya bikin videonya nggak langsung gimana ya, langsung bagus ataupun gimana gitu, enggak. Jadi asal-asalan, asal video pakai HP gitu. Meskipun saya sekarang juga masih pakai HP untuk bikin video. Tapi bener-bener mulai dari awal banget ya Mas ya. Dari yang nggak ada knowledge sama sekali, nggak ada ilmu di konten kreator gitu ya Mas ya. Iya, was nggak ada teman-teman untuk masalah itu. Ilmu apalagi, waduh. Ya ilmunya dari senior tadi. Alhamdulillah senior saya itu baik banget. Yang namanya boleh sebut ini ya. Silakan. Jadi Mas Novan YK jika menonton ini nanti, wis terima kasih atas ilmunya dan support sistemnya. Ini dibantu banget. Oh ini loh gini cara membuat video, cara editing, dari pemotongan video bagaimana itu wah dibantu banget. Terus selain itu saya juga belajar otodidak teman-teman di YouTube tentunya. Nah di YouTube itu sekarang sudah
gampang banget lah intinya untuk belajar gitu. Iya, betul. Bisa diakses dimanapun. Oh iya itu, nggak ada alasan, wah saya itu nggak bisa mas, saya itu malu. Kalau seperti itu ya itu sama teman-teman saya zaman dulu itu juga seperti itu, malu juga ada. Tapi ya seiring berjalannya waktu pasti bisa. Untuk teman-teman wes pokoknya jangan menyerah lah, jangan, ya memang sih awal-awalnya wah ini saya nggak bisa lah kayaknya, malu. Itu malu yang paling utama biasanya juga dikeluh kesahkan ke teman-teman semua. Iya, karena belum pernah memulai nih, yang nggak pernah atau jarang banget ngobrol di depan banyak orang ya Kak ya. Bener banget, iya, kepercayaan dirinya yang belum terasah kayak gitu. Tadi ya sosok dibalik suksesnya atau sosok Mas Rudy sekarang ini, dan sekarang yang Mas Rudy menginspirasi banyak orang, semua teman-teman yang di luar sana ya gitu. Nah, untuk Mas Rudy berarti menggeluti dunia YouTube ini udah berapa lama sih Mas? Kan tadi di Korea sudah 10 tahun ya? Iya. 10 tahun, alhamdulillahnya masih kerasan ya Mas ya? Ya alhamdulillah, ngalir saja sih. Iya. Nah itu kalau untuk terjun di dunia YouTuber atau konten kreator ini tuh mulainya dari, atau sudah berapa tahun sih? Sudah berapa lama? Nah untuk mulainya sendiri kurang lebih dari 2019 lah, 2018-19an. Itu mulai awalnya. Itu mulainya, tapi belum serutin saat ini. Dulu ya mungkin 1 bulan, 2 bulan itu satu video teman-teman. Saya buat pas video bekerja, itu mendokumentasikan. Intinya saya kembali lagi ke dokumentasi. Semisal saya nanti pulang ke Indonesia itu gimana sih? Semisal gini, pemikiran saya yang paling kecil itu, wah kalau saya cuman video di HP, simpen di HP, kemungkinan besar nanti semisal HP-nya sudah penuh ataupun sudah error, kan udah nggak bisa dilihat kembali di lain waktu ya kan. Ya mungkin di 1 tahun 2 tahun masih bisa lah untuk kenang-kenangan ya kan. Betul. Tapi nanti semisal saya udah pulang, udah beberapa tahun kemudian ataupun bahkan saya sudah pensiun umur berapa lah, gitu ya kan, intinya udah lama waktunya bisa diputar kembali. Oh ini loh, saya dulu itu sempat kerja di Korea, sempat mengunjungi tempat sini ada kenang-kenangan tersendiri dan bisa dibagikan. Nah itu bisa dibagikan. Dan satu lagi ada cuannya. Itu yang itu ya nggak ini ya Mas ya, nggak menutup kemungkinan juga untuk menjadi pemasukan tambahan. Ya bener ya, tujuan untuk saat ini ya harus ada cuannya teman-teman, karena ya itu tadi sekarang kan sudah ditekuni lagi dan lebih diprokan lagi ya kan, terus belajar, terus diasah lagi biar menjadi video yang menarik dan informatif buat teman-teman khususnya yang pengen kerja ke Korea Selatan ini. Jadi ya semoga saja lah bisa menginspirasi teman-teman juga. Pastilah Mas, itu sudah untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton videonya Mas Rudy pasti ada beberapa banyak ilmu yang bisa diserap ya teman-teman semuanya. Jadi dari tahun 2018 awal ya Mas, berarti awalnya dari tahun 2018. Kemungkinan 2019. Akhir 2018, 2019 itu. Itu sudah 6 tahun berjalan ya? Iya, setelah itu seingat saya setelah re-entry saya itu sudah mulai aktif. Iya, mulai aktif lagi ya. Belum aktif banget, cuman itu mulainya. Mulai awalnya. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan sekali bikin video lah. Untuk mungkin aktif banget ya 3 tahunan, 4 tahunan ke belakang sini lah. Oke, selama rentang waktu yang cukup lama itu ya Mas ya. Pengalaman-pengalaman apa sih Mas yang cukup menarik untuk Mas Rudy, yang Mas Rudy dapatkan selama menjadi konten kreator ini dengan rentang waktu yang cukup lama itu ya Mas? Oke, siap. Jadi ini sangat menarik banget teman-teman. Nah, ini ceritanya dimulai nih. Oke. Jadi ini ceritanya sangat menarik banget. Alhamdulillah saya itu kan terjun di dunia YouTube, membagikan cerita pengalaman saya bekerja di Korea, tentang membagikan proses-proses gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan informasi ingin bekerja di Korea. Dan itulah ini saya itu sebuah kebanggaan itu teman-teman. Di tahun 2022 kemarin, 2 tahun yang lalu, itu saya diundang di BP2MI. Langsung mereview unboxing kantornya BP2MI. Kantor barunya BP2MI. Bener banget, itu adalah kesempatan yang sangat emas banget buat saya pribadi, dan alhamdulillah bisa diberikan kesempatan mereview kantor BP2MI. Salah satu kebanggaan tersendiri ya Mas ya. Gak bisa diucapkan Mbak. Pasti Mas, bangganya kerasa sampai sini Mas. Oh itu sangat bangga banget teman-teman. Dan kemungkinan ya masih awal itu sih di saya ini untuk mereview kantor kan. Ya kan.
Jadi pokoknya nggak bisa diucapkan teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang mensupport dan menonton video-video saya. Semoga saja bisa memberi apa ya? Saya itu bisa memberi gimana ngucapinnya? Memberi inspirasi dan ataupun ilmu-ilmu ya. memberi semangat buat teman-teman Ya, khususnya yang pengen kerja ke Korea Selatan sini. Itu sih. Kan itu tadi pengalaman yang sangat menarik dan berharga sekali ya Mas ya. Kalau pengalaman yang apa ya bikin sampean shock gitu ada nggak sih Mas? Kan ini kita bisa apa ya dari Indonesia ke Korea kan pasti mengalami yang namanya culture shock nih. Dengan Mas Rudi membagikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman semuanya tuh ada nggak sih Mas pengalaman yang bikin Mas Rudi sendiri tuh merasa kayak culture shock sekali gitu? Yang gini ya gitu, ternyata seperti ini ya gitu. Apa ya? Ya mungkin pengalaman-pengalaman unik seperti itu. Mungkin bisa kolaborasi dengan teman-teman YouTuber lainnya sih. Seperti misalkan kayak Yunanuna itu kan orang Korea yang bisa bahasa Korea. Itu ya kita jaringannya lebih luas saja sih. Orang Korea yang bisa bahasa Indonesia. Orang Korea yang bisa bahasa Indonesia. Oke, jadi bisa sharing ini ya Mas. Bisa sharing ya tentang bagaimana bener banget ya. budaya ataupun ya untuk bagaimana sih cara bertahan hidup di Korea Selatan sini juga. Oke, jadi itu tadi banyak hal-hal baru yang Mas Rudi dapatkan ya dengan menjadi sebuah menjadikan konten kreator ini. Banyak banget. Terus gini Mas, kan Mas Rudi ini ya banyak video yang sudah dijadikan, yang sudah diupload gitu. Nah, hal-hal menarik apa sih Mas yang bisa menarik Mas Rudi untuk ini bisa nih dijadiin sebagai konten, ide konten seperti itu? Untuk saya pribadi sebenarnya nggak ada sih konsep-konsepnya yang benar-benar dikonsep gitu. Cuman saya itu mengambil yang real apa adanya ataupun daily life ya gitu kan. Ya. Semisal saya bekerja ataupun semisal saya pas masak, pas bikin roti ataupun pas ya keseharian menjadi pekerja migran Indonesia yang ada di Korea sini. Seperti itu. Kegiatan bener-bener kegiatan sehari-hari Mas Rudi di Korea gitu ya. Bener banget. Bener-bener menampilkan kegiatan ini loh di Korea tuh kita seperti ini. Nah, gitu. Cuman yang simple-simple saja sih. Ya itu tadi seperti kita masak ataupun semisal pulang kerja itu ngapain, pas belanja, pas jalan-jalan, kita menjadi turis lah. Yang sangat menarik itu kita pas menjadi turis di Korea, kerja sambil menjadi turis ya kan. Senin sampai biasanya kan ada ucapan gini ya Mas ya, Senin sampai Jumat kita kerja, Sabtu Minggunya kita turis di Korea. Bener banget. Nah itu tuh. Tapi untuk saya sendiri ya itu bisa dibilang full sih kerjanya. Jadinya iya. Nah ini nih, kerjanya berapa ini Mas dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu kadang full 1 bulan itu tanpa ada libur. Jadi turisnya nyelip-nyelip ya ini ya? Nyelip-nyelip, makanya itu. Tapi ya masih ada lah kayak gini kan pas liburan bareng-bareng kita bisa jalan-jalan, bisa ketemu mbaknya juga ya kan. Dan akhirnya saya ketemu seorang YouTuber besar ya. YouTuber besar di Korea ya. Nah, untuk Mas Rudi sendiri nih sebagai seorang konten kreator yang alhamdulillahnya sudah cukup besar ya Mas ya. Amin. Sudah punya beribu-ribu subscriber nih di akun channelnya. Nah, tips dan trik apa sih Mas untuk teman-teman semuanya yang pengen menjadi seorang konten kreator? Kan tadi seperti yang Mas Rudi bilang ya, mumpung kita di sini, mumpung kita di Korea, kapan lagi, dan ini kesempatan besar kan buat teman-teman semuanya. Tips dan trik apa yang bisa Mas Rudi berikan kepada kami semua di sini? Oke, siap. Jadi untuk tipsnya mungkin konsisten sih, konsisten dan lakukan apa yang teman-teman sukai. Jadi gimana ya, yang simpelnya saja teman-teman misal suka memasak, itu aja dilakukan. Semisal suka masak ya masak, hari ini masak teri, besok masak tempe, besok masak orek, ataupun besok masak nasi goreng, ya seperti itu saja. Kalau semisal kita melakukan yang tidak kita suka, nanti kedepannya untuk konsisten itu sulit. Bingung ya, untuk bingung cari, banget, untuk berlanjutnya banget, itu. Bingung banget. Semisal kita itu mau bikin konten yang hari ini, yang hari Senin bikin konten futsal, yang hari Selasa kita bikin konten masak-masak. Itu nanti algoritma YouTube itu nggak sulit untuk naiknya. Iya, jadi selalu berubah-ubah seperti itu Mas ya. Tapi tergantung untuk kebutuhan apa lagi kita itu menjadi konten kreator untuk apa. Tentunya ya kita tidak memungkiri AdSense tentunya ya kan, untuk masalah uang ya kan. Karena kan kita udah kerja, meluangkan waktu juga di situ bikin video, editing. Kalau kita nggak ada ya gimana ya,
tentunya ya ada pemasukan lah ya, karena ya kan hari ini nggak memungkiri itu lah. Betul sekali. Ya intinya harus ada cuannya juga. Ya makanya itulah dipikir yang matang-matang dan konsisten tentunya. Ini sangat penting banget ya. Dan ini ya apa tadi membagikan kegiatan sehari-hari yang paling mudah ya Mas. Nah, mungkin diawali dengan hal yang awal mudah dulu gitu. Iya, yang mudah dulu dan yang teman-teman sukai lah. Betul sekali. Jadi membagikan momen-momen ini ya, momen-momen yang sering bisa kita jumpai kayak gitu. Iya, bener banget. Karena ya itu tadi, kembali lagi kan konsisten teman-teman. Semisal kita hari ini 1 bulan bisa lolos untuk mengambil video. Tapi belum tentu kalau semisal kita tidak sukai dalam hal itu tadi, belum tentu bulan kedepannya belum tentu bisa membuat song seperti itu tadi. Iya, jadi hal menariknya cuma di satu titik saja ya. Iya, bener banget. Betul, jadi kalau misalnya kita memang mengambil apa yang memang kita sukai atau memang kita hobinya di situ, jadi kan kita bisa terus berlanjut dengan hal yang apa ya, bisa untuk kita kembangkan lagi. Betul itu tadi. Betul sekali. Nah seperti itu teman-teman. Nah tadi kan Mas Rudi kan sudah membagikan tips dan trik nih. Siap. Saran-saran apa gimana sih Mas untuk menjadi seorang content creator, kan pasti harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi ya. Dan gimana caranya untuk bisa menaikkan rasa kepercayaan diri itu untuk speaking di depan, berbicara di depan publik seperti itu. Apa nih yang bisa dibagikan bagi kita nih? Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih awal itu pasti ada malu lah, nggak pede lah di depan kamera. Jadi itu sangat wajar banget teman-teman. Jangan khawatir ya kan. Jadi itu hilangkan semuanya. Intinya jalani saja. Kita jalani saja apa yang ada. Misalkan kita ngevlog di luar. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Bahkan sudah ada di Koras ini. Waktu itu saya mungkin masih subscriber dikit gitu ya. Itu sempat ada omongan. Ini fakta ini, tapi cerita boleh nggak sih? Nggak apa-apa, share aja Mas. Itu bisa jadi pembangkitan saya pas ngevlog gitu kan, pas ngevlog di jalan, ketemu temen dari Indonesia, mungkin dari Indonesia lah. Saya dengernya itu pokoknya omongan dari Indonesia, tapi nggak tahu orangnya. Pas ngevlog di jalan, ya seperti ini teman-teman kegiatan saya. Nah itu ada omongan, tapi saya denger. Wah ini siapa lah ini? Menurunkan kepercayaan diri ya Mas ya. Pura-pura jadi YouTuber gitu. Tapi saya diam aja lah sambil abaikan saja lah. Itu mungkin ya menjadi semangat sendiri buat saya, harus menggembleng diri saya biar lebih bisa gitu loh. Saya pasti bisa ini, pasti bisa membuktikan ke teman-teman semuanya, apalagi yang sudah ngatain saya tadi. Itu saya dengar sebagai pembuktian lah untuk saya sendiri. Dan tentunya buat teman-teman khususnya ini ya, dan khususnya untuk yang ada di Korea ini sangat gampang banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau semisal kita di Indonesia pas memulainya itu sangat-sangat malunya itu lebih lagi ya kan. Misalkan di Indonesia malunya itu 90%, kalau di sini itu udah 30%-an lah. Karena apa? Karena semisal kita ngevlog di luar ruangan ya, ataupun di jalan-jalan gitu. Ya mungkin yang tahu orang Korea, wah itu ngapain sih orang itu, ya cuman gitu aja. Kalau di Indonesia kan mungkin tahu sendiri lah, grooming itu apa itu ya, tekanannya lebih gitu loh ya. Kalau di Korea itu sangat gampang banget teman-teman untuk memulainya. Jadi ya itu tadi, kita semisal ngevlog di luar nggak tahu, itu bahasanya kita kan dengan orang Korea beda ya kan. Kita nggak tahu ya kan itu ngomong apa gitu kan, kita nggak ada rasa malu. Ya udahlah, dia nggak tahu juga, kita hajar aja ya itu yang salah satu membuat saya lebih semangat lagi buat mengonten di luar ruangan. Itu menjadikan saya lebih pede ya kan, pede di depan kamera juga. Tapi awalnya juga pasti malu saya juga itu. Ngomong aja belepotan gini ke apa gitu. Masih masih kerasa ya Mas. Dan itu seiring jalannya waktu teman-teman. Proses itu penting. Proses itu semisal kita itu ya, contohnya pengambilan nada ataupun pengucapan itu kan penghalafalan itu tidak langsung bisa kita itu di depan kamera. Kalau ngomong gini tanpa kamera mungkin kita udah lancar ya kan. Mas. Tapi kalau kita sudah menghadap kamera seperti ini, mau ngomong, ini teman-teman saya hari ini ada di UT Korea Selatan dan bersama teman-teman UT yang ada di Korea Selatan ini. Nah, seperti itu mungkin malu. Mungkin kalau masih pertama teman-teman
ini loh, saya ada di UT ya kan, sambil gimana gitu kan. Improvisasinya masih ini melalui proses yang panjang ya. Makanya itu tadi, dengan seadanya proses, kita nanti akan bisa dengan sendirinya. Pasti. Ada ibarat kata proses tidak usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, bener banget. Itu pasti akan, itu. Apa ya, bisa diterapkan sekali ya Mas. Iya, tapi tetap kita harus berusaha dan belajar terus sih, harus mengasah juga bagaimana cara ngomong, cara adaptasi, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi intinya terus aja berusaha, terus aja tetap dilakukan aja terus gitu, karena itu semua akan membuat kita semakin berkembang ya teman-teman. Bener banget teman-teman. Jadi Mas Rudi, kayaknya saya ini banyak mulu. Udah di mana? Saya tadi juga ngumpet ini teman-teman ya kan. Saya tadi ngumpet ini ya kan. Asiknya ya Mas. Ya, tapi nggak apa-apa, asik banget ini teman-teman, asik banget. Sharing ilmu, sharing semuanya tuh. Mantap banget. Saya malah seneng ini teman-teman diundang ataupun dikasih momen seperti ini dengan teman-teman para ilmuwan yang ada di Korea sini kan. Menuju. Ya kan? Semoga saja lah, amin. Nah ini kan sebagai proses juga ya Mas, kita sebagai yang kita di sini saling belajar sih ya Mas. Iya, siap. Kita di sini belajar. Minum dulu ya. Silakan. Mantap. Ini Mas Rudi libur berapa hari nih? 3 hari. 3 hari aja? Iya, 3 hari saja. Tapi teman-teman yang masih baru-baru itu 1 minggu liburnya. Untuk saya cuma dikasih 3 hari teman-teman. 3 hari dari sebulan full kerja ya Mas ya. Luar biasa sekali ini. Dari Mas Rudi yang kegiatannya bisa dibilang padat sekali di pabrik ya Mas ya, di tempat kerjanya. Tapi masih bisa menyempatkan diri untuk tetap mengambil video dan berbagi kepada teman-teman semuanya. Gimana sih Mas? Cara untuk membaginya tadi kan pasti capek ya pulang kerja ya Mas ya. Nah, maka dari itu tadi kembali lagi ke saya tadi kan sudah sepil saya sudah sepil cara ini yang mengambil tema atau ide kontennya. Ide konten yang sangat simple. Nah, yang sangat simple seperti kita itu pulang kerja ngapain, belanja ataupun masak-masak, ya itu saja yang saya videoin. Ini loh kegiatan saya seperti itu. Jadi saya ambil tema yang sangat simpel banget. Ringan dan ringan, tidak menyita waktu ya. Iya, bener banget. Kan ya ringan lah. Misal kita pulang kerja jam 8. Saya itu biasanya jam 8 kerja, jam 9, jam 8 lagi udah pulang. Jadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam sampai jam 8 malam. Nah, itu sudah pulang kerja. Setelah pulang kerja saya pasti masak. Nah, karena di pabrik saya ini untuk makannya cuma 1 kali dikasih makan dari pabrik. Makan siang ya? Makan siang saja, ya. Setelah itu kita masak sendiri-sendiri. Masak misalkan untuk makan malam ataupun makan pagi. Untuk sarapan juga sekalian ya, Kak. Jadi itu harus masak. Nah, maka dari itu saya buat untuk konten ya kan. Untuk nyuri waktunya tuh harus pinter ya Mas, berarti ya Mas, kuncinya di situ berarti ya. Apalagi seperti liburan kali ini kan saya libur 3 hari. Ini sudah banyak banget ini konten teman-teman full. Dan tunggu saja ya kan. Subscribernya Mas Rudi siap-siap banjir video ya ini. Siap-siap. Nah, itu tadi kan cara-cara ya Mas ya, kayak gimana kita caranya mencuri waktu dan membagi waktu untuk ini ya, dapat momen untuk bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya gitu. Nah, terakhir nih Mas. Siap. Ilmu penting apa yang Mas Rudi dapatkan selama menjadi konten kreator ini, atau hal yang paling berkesan sekali selama di Korea? Menjadi konten kreator di Korea, mungkin bisa di-sharing kepada teman-teman yang lain nih yang lagi nonton. Oke. Jadi ya mungkin ilmunya teman-teman. Ilmunya itu bisa didapat ilmu apa sih? Ilmu untuk editing terutama. Editing ataupun ilmu untuk ngomongnya kita. Jadi itu harus ada ilmunya juga sih. Semisal kita ngomong di depan kamera itu ya. Jadi ya banyak sih. Yang terutama ya itu tadi editing. Editing itu semisal kita bisa motong-motong video saja udah bagus banget teman-teman. Jadi nggak semua orang loh ya bisa motong-motong video seperti itu. Jadi itu sangat simpel banget. Semisal kita sudah bisa motong-motong video itu udah pencapaian yang bagus lah.
motong ini ya untuk mencari mencari momen ataupun mencari menggabungkan sebuah kata ataupun menggabungkan sebuah momen gitu videonya untuk satu take iya bener banget itu pasti sulit sekali banget Mas. Makanya dari itu belajar tadi dari awal sampai pokoknya sampai kita terus belajar lah intinya. Iya. Jadi intinya gini, terus belajar, terus berusaha, mencoba. Jangan sampai kita malu untuk mencoba ya Mas ya. Iya bener banget. Karena sekali lagi ilmu itu nggak bisa kita dapatkan di mana saja. Terutama YouTube dari YouTube tadi ya Mas ya, bisa kita akses dimanapun, kapanpun, dan semua ilmu tuh ada di situ ya Mas ya. Bener banget. Terima kasih Mas Rudi sudah berbagi ilmu dan berbagi inspirasi untuk kami semuanya. Saya lah yang terima kasih nih. Sudah meluangkan waktunya Mas Rudi, terima kasih ya. Itu tadi teman-teman, curhatan kita dan ilmu yang bisa kita ambil dari Mas Rudi itu banyak sekali ya. Terima kasih sekali Mas Rudi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.